Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Salsabila dengan NIM D131201071 dari Departemen Teknik Lingkungan, kelompok 3A. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai gelombang, khususnya pada gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih sebenarnya gelombang itu. Jadi gelombang itu adalah suatu usikan atau getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, menurut Oscillation and Wave dalam bukunya An Introduction, gelombang itu juga dapat diartikan sebagai getaran yang merambat ataupun gangguan yang membawa energi oleh getaran. Karena gelombang ini sangat identik dengan getaran, kita harus mengetahui juga mengenai getaran. Jadi getaran itu adalah suatu peristiwa gerak bolak-balik secara teratur oleh suatu benda yang melalui titik setimbangnya atau titik seimbangnya. Karena getaran ini gerakannya teratur, getaran juga kadang disebut dengan gerak periodik. Jadi pada gelombang kita seringkali mendengar istilah-istilah seperti frekuensi, amplitudo, periode, dan juga simpangan. Frekuensi itu sendiri adalah jumlah getaran yang dapat dihasilkan dalam satu detik. Frekuensi ini dilambangkan dengan huruf F dan satuannya itu adalah hertz. Yang kedua yaitu amplitudo. Amplitudo ini adalah jarak terjauh dari garis keseimbangannya oleh gelombang sinusoide. Yang ketiga ada periode. Periode ini adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai satu panjang gelombang. Yang keempat itu ada simpangan. Simpangan ini adalah jarak antara kedudukan suatu benda yang bergetar dengan kedudukan keseimbangannya. Gelombang berdasarkan medium rambatnya dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik ini adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya, seperti gelombang bunyi dan juga gelombang pada tali. Yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya, seperti gelombang cahaya, gelombang radio, gelombang TV, sinar gamma, dan juga sinar ultraviolet. Gelombang berdasarkan arah rambatnya itu juga dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang longitudinal dan juga gelombang transversal. Nah, gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang arah getarnya itu sejajar atau berhimpit dengan arah rambatnya. Yang kedua itu ada gelombang transversal. Gelombang transversal ini adalah gelombang yang arah getarnya itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Pada gelombang transversal, untuk satu gelombang itu harus terdiri dari satu bukit dan juga satu lembah. Nah, satu bukit dan satu lembah ini barulah terhitung dengan satu gelombang. Jika hanya terdiri dari satu bukit atau hanya terdiri dari satu lembah, maka gelombang ini tidak dikatakan satu gelombang, namun dikatakan setengah gelombang. Pada gelombang longitudinal ini memerlukan satu rapatan dan satu regangan untuk mencapai yang dikatakan dengan satu gelombang. Gelombang dalam kehidupan sehari-hari juga bermanfaat. Nah, pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti pada gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini dimanfaatkan pada peralatan kesehatan seperti alat-alat untuk USG. Yang kedua itu ada gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini dimanfaatkan pada peralatan memasak seperti microwave. Yang ketiga ada gelombang radio. Gelombang radio ini berfungsi untuk menyalurkan transmisi radio. Yang keempat itu ada gelombang mikro juga, tetapi selain pada microwave, gelombang mikro juga dimanfaatkan pada peralatan untuk mencari keberadaan suatu benda atau suatu objek. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa gelombang mikro ini dimanfaatkan pada peralatan memasak, yaitu microwave. Nah, microwave ini bekerja dengan memanfaatkan gelombang mikro untuk memicu molekul-molekul air yang berada di dalam makanan, sehingga molekul-molekul air ini akan mulai bergesekan.
Nah, bergeseknya molekul-molekul air yang ada di dalam makanan ini memicu panas itu diproduksi. Ketika panas ini diproduksi, maka makanan itu akan cepat matang. Demikian pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.